Ini adalah pertemuan ke-11 di mana kita akan bahas mengenai media eksternal. Di media eksternal ini akan kita bahas 3, yang pertama tentang proposal, yang kedua tentang audiovisual, terus yang ketiga tentang Mitch. Ini Mitch adalah sebuah kunjungan. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Nah, sebetulnya media eksternal Humas ini seperti apa sih? Humas eksternal ini adalah satu kegiatan yang berhubungan dengan media. Karena kenapa? Dari kalau materi sebelumnya itu tentang, publisitas, ya ini memang tentang publisitas. Bagaimana cara supaya perusahaan kita ini dikenal halayak, bagaimana perusahaan kita ini dikenal oleh masyarakat. Nah, contoh salah satunya adalah dengan yang namanya, media humas, yang dilakukan sama MNC TV. Lihat deh MNC TV itu MNC ya, perusahaan MNC. MNC itu udah dia punya media, publisitasnya bagus, kemudian dan itu makin memperbesar dan memperluas bidang usaha-usaha yang dimiliki sama perusahaan MNC ini. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, bagaimana cara dia membangun kerjasama dengan dengan media supaya, dia mendapatkan exposure dari, publisitas perusahaannya, seperti itu. Nah, di sini Onong menyatakan bahwa sebetulnya humas eksternal ini seperti apa sih? Humas eksternal ini, intinya adalah berbicara tentang, bagaimana kita menyelenggarakan satu kegiatan di luar organisasi, misalnya seperti konsumen, yang berhubungan dengan pemerintah, yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, dan kita akan mendapatkan timbal balik dari, hubungan eksternal tersebut. Misalnya kalau hubungan dengan pemerintah, pemerintah jadi mudah memberikan izin usaha ke kita, ketika kita misalnya punya produk-produk baru. Kemudian, dengan, media, hubungan eksternalnya itu kalau misalnya dengan media, berarti nanti media bisa memberikan publikasi, publisitas, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan konsumen, kalau dengan konsumen hubungannya, terjadi supaya bisa menjalin, trust atau kepercayaan, dari si konsumen terhadap produk atau si perusahaannya. Jadi intinya sih, bagaimana caranya membentuk, azas pengertian dan saling percaya, baik itu kepercayaan antara, orang eksternal di perusahaan kita atau dengan, stakeholder internalnya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita bahas tentang proposal. Jadi apa itu proposal? Nah, proposal ini adalah proposal ini adalah diartikan sebagai sebuah perencanaan kegiatan yang ditulis atau tersusun. Nah, kenapa nih, tertulis dan tersusun? Karena penting ya sebetulnya untuk yang namanya proposal ini. Biasanya dia memiliki, tujuan yang jelas, kemudian memiliki maksud dan tujuan yang jelas, kemudian, tujuannya seperti apa supaya tahu nih kira-kira kalau misalnya proposal ini kegiatan seperti apa. Perusahaan buat proposal nggak sih? Perusahaan membuat proposal, misalnya proposal kegiatan mau bikin konferensi pers itu dikasih tuh ke medianya, atau misalnya kepada klien, atau misalnya kepada investor. Begitupun dengan proposal yang diajukan ke kita dari, pihak eksternal, misalnya entah itu dari organisasi, entah itu dari media yang ingin menjalin kerjasama dengan kita. Jadi intinya ini bentuk satu kerjasama atau satu kegiatan yang disusun dan disusun secara terjadwal, serta udah jelas tujuannya tuh mau ngapain, kemudian, kepentingannya apa, dan lain sebagainya. Dalam proposal ini sebetulnya bagaimana sih, cara membuat proposal kegiatan yang baik dan benar? Misalnya nih kalian sering aktif di kegiatan kampus, terus kalian suka bikin proposal, tapi kenapa proposal saya nggak pernah laku ya? Kenapa proposal saya nggak pernah tembus ya? Atau kenapa proposal saya A, B, C, D? Nah, ya ini, saya informasikan cara-caranya, bagaimana membuat proposal yang baik. Pertama harus judulnya dulu harus jelas. Nah, jadi, buat judul yang menarik yang berkaitan dengan perusahaan. Misal kalau misalnya nanti kalian mau bikin proposal, pastikan, tema kan misalnya pengen, saya kayaknya mau minta ke Jarum nih, proposalnya, mau bikin kegiatan. Terus gimana, cara membuat proposalnya? Kalau untuk cara membuat proposalnya,
pastikan dulu kira-kira, judulnya menarik nggak untuk, nanti, dia sumbang di kegiatan kita. Pastikan, apa sih si judulnya atau tema kegiatannya itu berhubungan dengan si perusahaannya. Misalnya kalau, bidang kesehatan berhubungan dengan bidang kesehatan dan sebagainya, gitu. Ya harus sesuai lah intinya. Nah, kemudian selain itu, pastikan berikan dulu latar belakang atau pendahuluan. Nah, kenapa nih perlu ada latar belakang? Nah, latar belakang itu ya diperlukan kira-kira kegiatannya untuk apa, keuntungannya buat si perusahaannya apa, kemudian alasannya apa dilakukan seperti ini, kemudian kegiatan yang diharapkan apa. Nah, karena kita posisinya sebagai humas, ya berarti kan, yang akan kita berikan proposal ada orang media. Kalau misalnya kalian masih mahasiswa kan pasti pengen satu kegiatan disponsori sama media atau perusahaan-perusahaan. Nah, sama ini juga caranya harus tahu dulu nih latar belakangnya seperti apa, tujuannya apa, menguntungkan nggak buat perusahaannya. Kalau menguntungkan buat perusahaan, apa yang diuntungkan buat perusahaannya, seperti itu. Nah, sehingga, dia akan mendapatkan hasil dari kegiatan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada isi proposal kegiatannya. Nah, kalau isi proposal kegiatan harus jelas ya, misalnya kayak tema kegiatannya, macam kegiatannya, peserta yang terlibat itu seperti apa, kemudian itu selain peserta yang terlibat, kira-kira peralatan yang dibutuhkan, waktu, dan sebagainya. Ini pokoknya semuanya aja yang benar-benar, kalian butuhkan tuh ditulis di sini semua, seperti itu. Jadi memang harus sangat jelas kira-kira apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, baru terakhir, penutup. Penutup ini kira-kira ditambahkan harapan dan dukungan, harapan dan dukungan kita yang membuat proposal kepada, perusahaan. Kira-kira seberapa besar sih keinginan kalian perusahaan untuk join di kegiatan kalian? Atau misalnya kalau jadi humas, seberapa besar sih, humas membutuhkan media untuk join di kegiatan tersebut agar bisa mendapatkan exposure terhadap perusahaannya. Proposal ini fleksibel ya atau bisa digunakan di setiap kondisi, baik itu untuk kondisi dia di pihak perusahaan, pihak organisasi atau pihak media ke perusahaan itu juga bisa. Misalnya pihak media pengen bikin kegiatan, gimana nih saya pengen bikin kegiatan, caranya seperti apa ya? Caranya yang ada di slide yang Ibu jelaskan ya. Pastikan harus ada latar belakang, pendahuluan, baru isi proposal dan penutup. Proposal nggak usah banyak, proposal tuh cukup sekitar 10 halaman tuh udah cukup banget, jelas ya, gitu. Pastikan semenarik mungkin yang ditampilkan isinya. Kemudian selain itu, kita lanjut bahas tentang kalau tadi proposal, salah satu bentuk humas eksternalnya dengan kirim-kirim proposal ke klien-klien atau ke media-media. Selanjutnya ada yang disebut dengan media audiovisual. Nah, media audiovisual ini pernah kita bahas di media humas di pertemuan 5 atau pertemuan 6. Nah, Ibu ulangi di sini kalau media audiovisual ini seperti apa? Ini adalah media mempunyai unsur suara dan gambar. Namanya juga audio dan visual, berarti di dalamnya ada unsur suara dan ada unsur gambar. Nah, media audiovisual ini sebetulnya digunakan untuk apa sih? Untuk menginformasikan atau mengedukasi terhadap masyarakat supaya tahu nih produk-produk kita tuh apa, eye-catching ya, eye-catching tuh, bisa, enak dilihat, kemudian enak didengar. Nah, ear-catching sama eye-catching ya, seperti itu. Jadi bagaimana supaya, bisa dilihat dengan enak. Nah, ini tentu kita akan membutuhkan hubungannya dengan apa, dengan pihak eksternal, yaitu salah satunya, media, pasti penting. Terus apa aja ciri-ciri audiovisual? Kalau audiovisual misalnya kayak televisi kayak gitu ya, atau misalnya radio, itu biasanya bersifatnya linear. Linear ini satu arah artinya. Jadi bersifatnya satu arah, menyajikan visualnya yang jauh lebih dinamis, seperti itu. Kemudian ada dipakai dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya, merupakan representasi fisik dari gagasan real.
menurut kognitif. Nah, ini kalau misalnya guru dan murid nih kayak ibu sama kalian itu berinteraksi dengan tingkat pelipatan yang lebih rendah. Jadi maksudnya karena melalui audiovisual nonton ya, jadi kita punya apa ya, tingkat interaktif antara mahasiswa dengan antara mahasiswanya itu jauh lebih rendah. Ini bisa mahasiswa, bisa humas dengan konsumen, bisa misalnya mahasiswa dengan dosen, guru dengan murid. Di sini Ibu ambil contohnya adalah misalnya yang paling sederhana guru dengan murid. Kalau misalnya sudah menggunakan audiovisual, itu memang akan jauh lebih rendah pelibatannya. Next, apa aja contoh media audiovisual ini banyak banget ya contoh media audiovisual, tapi ya Ibu hanya akan menyampaikan beberapa saja. Pertama, contoh media audiovisual itu adalah media visual gerak. Nah, media visual gerak ini seperti apa? Seperti film bisu, jadi dia tidak menampilkan suara, hanya visual aja. Misalnya yang menarik perusahaan pembuatan film kartun ada Larva. Kalau ada yang tahu film kartun Larva, Larva itu dia nggak pakai suara sama sekali, benar-benar hanya visual. Paling kalaupun suara hanya teriakan-teriakan aja, tidak ada satu percakapan. Nah, itu disebut dengan visual gerak. Atau misalnya apalagi ya, kayak atau iklan ya, iklan yang dibuat sama perusahaan, dia nggak usah ngomong, dia nggak menggunakan suara sama sekali, cuman gerakan kita udah tahu kalau itu tuh iklan apa gitu ya. Iklan apa ya yang visual gerak aja tuh? Ada tapi Ibu lupa. Jadi dia apa ya? Oh, ini deh Apple ya. Apple tuh dia nggak ada suara sama sekali. Apple tuh cuman gambar Apple, terus bergerak sedikit, terus udah deh tahu kalau itu tuh produknya. Nah, itu disebut dengan visual gerak. Terus ada yang disebut dengan media audio dan visual diam. Nah, kalau media audio dan visual diam adalah komik dengan suara. Komik dengan suara ini seperti apa? Biasanya kita media audio dan visual diam itu ya kayak bercerita, tapi kita berimajinasi. Kita cuma ngedengerin terus kita berimajinasi gambarnya seperti apa. Itu disengaja supaya apa? Kenapa disengaja supaya lebih dekat ya sebetulnya seperti itu. Jadi memang itu yang dilakukan. Media audiovisual ini, media audio dan visual diam ini ya seperti tadi, dia lebih kepada bagaimana caranya memberikan audio supaya orang-orang yang mendengarkan cerita kita, biasanya ini di radio. Di radio itu kan ada iklan-iklan perusahaan tuh. Nah, si iklan-iklan perusahaan itu tidak disebutkan jelas, tapi dia mengiklankan bagaimana nanti para pendengar itu bisa memvisual sendiri jenis iklan tersebut gitu. Misalnya kayak apa ya, iklan obat, iklan makanan seperti itu. Ada juga yang disebut dengan visual diam. Nah, kalau visual diam ini ya benar-benar hanya gambar ya. Gambar, kemudian misalnya hanya bisa dilihat oleh mata. Contoh apa ya? Kayak billboard yang dibuat. Itu kan sebetulnya merupakan media yang digunakannya billboard, kemudian spanduk. Apalagi? Billboards, bukan megaboard atau megatron yang pakai listrik gitu ya, bukan billboard tuh yang besar, spanduk besar di pinggir jalan. Terus ada spanduk, ada apalagi ada flyer, poster. Nah, itu disebut dengan media visual diam karena dia benar-benar hanya menunjukkan visualnya saja. Kemudian ada media audiovisual gerak. Kalau ini kayak televisi, film, iklan ya yang kalian lihat. Nah, itu disebut dengan media audiovisual. Jadi sebetulnya media audiovisual ini ya memang digunakan sama si humasnya. Jadi memang berbagai macam media digunakan ya. Yang tadi disampaikan ada yang visual, ada yang gerak, ada yang nggak gerak. Nah, seperti itu. Kalau media audiovisual gerak adalah kayak televisi, film, iklan-iklan yang kita lihat. Nah, ini ada match. Match ini seperti apa sih? Match ini sebetulnya merupakan perpaduan antara perjalanan bisnis dan rangkaian bisnis yang dilakukan oleh sekelompok pembisnis. Nah, biasanya ini untuk mendapatkan konsep baru. Nah, match ini kenapa sih merupakan bagian dari humas? Kenapa ini merupakan pekerjaannya humas? Karena balik lagi, kita kalau di perusahaan-perusahaan apalagi PNS nih suka ada kunjungan dinas atau misalnya dinas luar kota. Nah, si dinas luar kota itu kalau di humas istilahnya MISH.
gitu. Istilahnya niche. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk bisa meningkatkan pelayanan, pemecahan masalah supaya tahu sudut pandang dari luar itu seperti apa terhadap perusahaannya, misalnya terhadap selain perusahaannya terhadap apa lagi ya? Biasanya terhadap karena perusahaannya supaya menambahkan wawasan dari perusahaan tersebut gitu. Itu disebut dengan niche. Next, kemudian bentuk niche itu ada apa aja? Niche itu ada beberapa. Pertama itu ada yang disebut dengan meeting. Nah, kalau misalnya sekalian sering dengar istilah meeting, nah itu meeting adalah pertemuan atau rapat biasanya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, mengembangkan profesionalisme, dan ini sering banget kalau misalnya kalian kerja di kantor tuh pasti dikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat. Coba nih kayak di Unicom ya, dosen-dosennya dikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat. Nah, itu disebut bagian dari niche ya, disebut bagian dari niche. Cuman memang kalau di Unicom rapatnya pasti di ruang rapat, bukan di luar gitu. Biasanya kalau niche ini lebih kepada rapatnya itu bukan di perusahaannya langsung, tapi di luar. Misalnya kalau kayak PNS tuh biasanya sering banget bikin rapat di luar kantor, misalnya di hotel kayak gitu. Karena ya balik lagi untuk mengembangkan pembahasannya itu pasti seputar sumber daya, kemudian keuntungan perusahaannya seperti apa, bagaimana menghadapi krisis dan lain sebagainya. Kemudian ada insentif. Nah, insentif ini adalah perjalanan wisata yang diberikan kepada hadiah. Jadi insentif ini sebetulnya hadiah yang diberikan perusahaan untuk prestasi-prestasi dari karyawan. Misalnya karena karyawan dia sudah jadi karyawan teladan, dikasih jalan-jalan ke Singapura, dikasih jalan-jalan ke Jepang, dikasih jalan-jalan ke Bangka Belitung misalnya. Nah, itu memang sudah disediakan tersendiri sama si humas atau perusahaannya, supaya kalau misalnya dikasih iming-iming hadiah atau dikasih bentuk achievement, bukan achievement ya, iya benar achievement ya, reward, sorry, bukan achievement, diberikan reward terhadap karyawannya, maka karyawan itu akan beranggapan bahwa saya dihargai nih sebagai pekerja di perusahaan ini. Kenapa dihargai? Karena itu tadi saya diberikan hadiah A, B, C, D, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus ada juga conference. Conference ini adalah biasanya dilakukan dengan kebiasaan disepakati. Conference ini kayak sekarang. Kalau sekarang tuh conference itu pasti mau nggak mau dia akan menggunakan alat ya. Alatnya tuh beda-beda. Ada yang pakai misalnya slide presentasi yang besar di ruangan, atau misalnya kalau sekarang tuh konferensinya lebih menggunakan media sosial, atau misalnya kayak sekarang pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Skype, misalnya seperti itu, pakai Webex. Nah, itu disebut dengan conference. Ini merupakan bagian dari si humas eksternal. Jadi sekarang kalau misalnya humas ada kegiatan apapun tuh nggak usah pusing, nggak usah bingung, udah tinggal pakai yang namanya nyalain laptop, kemudian tinggal panggil wartawannya, tinggal panggil jurnalisnya, tinggal panggil kliennya, sudah dia langsung ngomong gitu. Itu disebut dengan conference. Nah, terus ada juga yang disebut dengan exhibition. Kan MICH itu ya satu, meeting, dua, insentif, C, conference, E-nya adalah exhibition. Nah, exhibition ini adalah biasanya untuk mempublikasikan produk industri yang dihasilkan, diselenggarakan di dalam ruang pameran. Nah, exhibition ini biasanya perusahaan suka bikin pameran-pameran ya. Biasanya sih perusahaannya bukan perusahaan makanan kalau bikin pameran kayak gini, biasanya perusahaan-perusahaan produk, entah itu jam tangan, entah itu misalnya perhiasan, entah itu elektronik, kemudian entah itu properti dan lain sebagainya, biasanya di ruang pameran. Nah, biasanya ini exhibition-nya itu ada di hotel atau ruang pertemuan, ada juga di mall. Kalau sekarang tuh exhibition suka di mall. Kalau misalnya kalian lihat ya di mall nih pameran-pameran exhibition-nya tuh kayak mobil, ada masuk mall 2, 3 gitu ya. Atau misalnya yang jual properti dan lain sebagainya, itu disebut dengan exhibition. Gunanya adalah untuk mempublikasikan dari pihak perusahaan ke masyarakat langsung. Dan ada juga kadang ngundang media, seperti itu. Nah, terus hal apa sih yang sebetulnya harus diperhatikan dalam niche? Pertama yang harus dilakukan dalam membuat niche itu adalah lokasinya mau di mana. Jadi pastikan lokasinya berbeda dengan lokasi-lokasi yang sebelumnya. Jangan di kantor terus karena akan mengurangi semangat si para karyawan. Makanya kenapa niche itu biasanya dilakukannya bukan di kantor tapi di luar seperti itu ya. Itu gunanya adalah untuk bisa untuk bisa meningkatkan mood dari si para karyawan atau misalnya mood dari para klien supaya nggak bosan di satu tempat.
Kemudian ada pihak perencanaannya mutlak dengan lokasi dan pertemuan tadi yang sudah disampaikan juga, pertimbangkan di tempat dilihat dari geografis, kira-kira ini kalau kumpul enaknya di mana, kalau rapat di mana. Makanya selalu ada istilah dinas luar kota, dinas luar kota. Nah, terus tempat dilihat dari geografis juga ini berlaku untuk yang insentif ya, kalau misalnya mau ngasih liburan. Nah, mau ngasih liburan tuh kira-kira pastikan dulu budget perusahaannya, ada nggak buat ngasih jalan-jalan karyawan terbaiknya misalnya ke Eropa. Kalau nggak ada, jangan ya, pastikan itu disesuaikan. Kemudian juga pastikan juga lihat di sekitarnya dan fasilitasnya. Fasilitasnya ya samalah kayak ada goodie bag, makanan, snack seperti itu. Kemudian tempat yang nyaman, AC. Kemudian selain itu juga fasilitas-fasilitas yang lain yang memanjakan para klien atau para karyawan sehingga orang tuh akan tertarik karena bagian dari humas adalah kerjanya untuk memfasilitasi si perusahaan tersebut, memfasilitasi klien dari perusahaan tersebut seperti itu. Ini materinya sampai sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa tanya di ruang kelas. Terima